Selamat pagi. Saya Dr. Syam Kumar, konsultan senior bedah THT kepala dan leher di Rumah Sakit Apollo Main Chennai. Hari ini saya di sini untuk berbicara kepada Anda tentang topik yang sangat dekat di hati saya, yaitu implan koklea. Implan koklea adalah apa yang kita sebut mirip dengan telinga bionik. Ini digunakan pada kondisi tahap akhir terkait pendengaran. Kami sering melihat banyak anak-anak atau orang dewasa yang mengalami gangguan pendengaran sangat parah sehingga alat bantu dengar eksternal pun tidak lagi berfungsi. Dalam situasi mendesak seperti itu, terutama pada anak-anak di mana perkembangan bicara dan bahasa bisa terganggu dan kehidupan mereka terpengaruh, implan koklea dapat mengubah hidup pasien. Ketika berbicara tentang orang dewasa, kami melihat warga lanjut usia atau orang lain yang karena suatu alasan kehilangan pendengaran, misalnya akibat meningitis, cedera kepala, atau alasan lainnya. Jadi, ketika mereka mengalami gangguan pendengaran seperti itu, yang perlu dilakukan saat ini adalah di banyak rumah sakit korporat atau rumah sakit besar, screening pendengaran pada bayi baru lahir dilakukan untuk memeriksa pendengaran anak segera setelah lahir. Jadi itu sangat penting. Ada berbagai cara untuk melakukan hal ini. Kami melakukan tes yang disebut OAE. Ada juga tes yang disebut BERA. Jadi apapun tes yang dilakukan, pertama-tama kita harus melihat apakah anak tersebut lulus atau tidak dalam tes itu. Jika anak tersebut tidak lulus tes, maka kita perlu melakukan penilaian ulang. Terkadang ada faktor risiko yang perlu kita perhatikan, terutama prematuritas, berat badan lahir rendah, jika ada kuning setelah lahir dalam waktu yang lama, atau jika dilakukan transfusi tukar, atau untuk kuning dilakukan terapi cahaya atau fototerapi, serta jika ada perawatan di NICU. Semua ini adalah faktor risiko yang dapat menyebabkan anak kehilangan pendengaran. Jika ada riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran, screening pendengaran seperti ini juga perlu dilakukan. Ketika screening pendengaran dilakukan dan anak tidak lulus, kita melakukan penilaian ulang, mungkin 3 atau 6 bulan kemudian, lalu penilaian pendengaran yang lebih komprehensif. Dan jika anak seperti ini berulang kali tidak lulus semua tes, maka kita mencari tahu mengapa anak tersebut mengalami gangguan pendengaran. Salah satu cara untuk menilainya adalah dengan melihat struktur telinga bagian dalam, saraf pendengaran, dan otak. Untuk tujuan tersebut, kita melakukan CT scan, MRI scan, untuk melihat adanya masalah struktural. Jadi, jika tidak ada masalah lain dan kita menemukan bahwa struktur-strukturnya ada tetapi tidak berfungsi dengan baik, lalu melalui berbagai tes audiologi, kita menyimpulkan bahwa implan koklea mungkin dapat membantu anak tersebut. Jadi hal ini bisa dilakukan pada tahap yang lebih awal, terutama jika anak tersebut mengalami gangguan pendengaran berat. Pada orang dewasa, saat kita menemukan gangguan pendengaran seperti ini dan ingin merehabilitasi mereka agar kognisi mereka tidak menurun, sehingga kita bisa mencegah demensia dan masalah lainnya. Saat ini kita melihat banyak warga lanjut usia tinggal sendirian di rumah atau tanpa orang lain yang merawat mereka. Jadi kebutuhan mereka akan kesadaran suara dan kesadaran diri juga sangat penting. Dan mereka perlu berkomunikasi dengan orang di sekitar seperti tetangga atau asisten rumah tangga. Tanpa itu keselamatan mereka bisa terancam.